Ini kasus pohon seperti apa, Kas? Kalau seperti ini. Iya, dia bertunas lagi lewat samping. Tapi miring. Ada pelepahnya. Tapi miring. Iya. Cuma ada satu di antara 1.100 populasi. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, video yang dikirimkan petani kelapa sawit mau saya tanggapi ini. Bicara tentang tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman baru ditanam kemudian kok tumbuh dua tunas yang ada di video depan. Ini adalah merupakan sebuah pertumbuhan tunas semu ya. Kalau untuk Brunel nyebutnya adalah tumbuhan tunas semu. Bahwa tunas semu pada tanaman kelapa sawit terjadi akibat adanya pelukaan pada bonggol dari kelapa sawit yang kita tanam. Luka ini banyak sekali faktornya. Faktor yang bisa disebabkan terutama adalah hewan-hewan pengerat, baik tikus, landak, ataupun hewan lainnya. Sehingga bonggolnya itu mengalami pelukaan. Pelukaan pada bonggol itu bisa menyebabkan munculnya tunas baru pada lubang atau bekas keratan dari hewan itu sendiri. Kadang-kadang ada juga yang luka akibat mungkin benda tajam akibat kita misalnya membersihkan bisa saja terjadi. Tapi pada umumnya adalah dari hewan pengerat. Hewan pengerat seperti landak dan tikus itu biasanya akan memakan bonggol ini di dalamnya itu sampai titik tumbuh. Kalau dia berlubang sampai bahasa Wonosobo itu kroak ataupun berlubang itu biasanya akan menghabis tanaman kelapa sawit yang kita tanam bisa mengalami kematian. Namun jika memang tidak sampai titik tumbuh tengahnya, maka kemungkinan mungkin tunas baru adalah seperti yang ada di video depan. Mungkin banyak pertanyaan yang akan muncul. Kalau dia tunasnya seperti ini Pak Pendi, apakah bisa mau diapain ini tunasnya? Pelukaan pada bagian bonggol sehingga muncul tunas baru ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama seperti ada di video depan yaitu adalah tunas lama tetap tumbuh, tunas barunya juga tumbuh, dua-duanya tumbuh. Kalau dua-duanya tumbuh, maka biarkanlah dulu, walaupun misalnya tunas semunya bengkong ke sini, dia nanti akan lurus ke atas. Tetap akan menghadap ke atas. Lah, tunas semu, ketika tunas utamanya lebih baik, maka tunas semunya kita potong. Tapi ya kalau misalnya tunas utamanya tidak berkembang, maka tunas semu bisa kita biarkan dan dia akan kembali normal, kembali pulih jika memang genetiknya adalah genetik yang normal. Kemudian kemungkinan yang kedua, tunas utamanya mati, tunas semuanya hidup, maka ya kita biarkan saja. Tapi kalau dibiarkan Pak Pandi kan keriting, betul. Semua yang keluar dari tunas tunas atau bonggol kelapa sawit, baik dari pucuknya langsung yang dimakan kumbang tanduk ataupun dari bonggolnya, semua keluar pasti kan keriting awalnya. Akan tetapi ketika dia memang memiliki genetik yang normal, maka dia akan kembali pulih seperti semula. Sehingga nggak usah takut, Pak ini keriting kayak gini kan butuh waktu lama. Ya pilihannya monggo saja, apakah mau diganti baru atau biarkan. Tapi selama dibiarkan saja, toh dia akan kembali pulih seperti semula. Memang butuh waktu pastinya. Kemudian kemungkinan yang ketiga ketika terluka adalah bahwa tunas utamanya hidup, tunas semuanya tiba-tiba mati ya. Kalau tunas utamanya hidup ya dibiarkan saja. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah jangan tergesa-gesa mengganti. Kemudian semua pelukaan atau semua tunas yang keluar dari pelukaan dari batang kelapa sawit atau tunasnya, baik tunasnya ataupun dari bonggolnya, semuanya itu akan keriting karena melewati bagian permukaan yang tidak rata. Akan tetapi ketika dibiarkan saja, toh dia nanti akan kembali pulih seperti semula. Taplaknya ketika sahabat The Brunel punya tanaman kelapa sawit yang terserang kumbang tanduk pada pucuknya juga hilang, ataupun misalnya busuk pucuk pucuknya hilang, tapi begitu dia mengering dan muncul tunas baru, mesti pertama-tama akan sedikit keriting atau justru malah agak melingkar-lingkar. Tapi itu adalah sesuatu yang bersifat normal yang disebabkan karena bahwa tunas keluar dari lubang yang tidak rata. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brunel semuanya. Sehat selalu bagi sahabat The Brunel dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.